Ada kabar mengejutkan yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Seperti yang kita ketahui, naturalisasi pemain telah menjadi strategi yang diadopsi oleh PSSI untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di kancah internasional. Namun, di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa naturalisasi dapat menghambat perkembangan pemain lokal. Jika kita lihat faktanya, timnas Indonesia dikabarkan tidak akan bisa merekrut pemain naturalisasi lagi selama 1 dekade ke depan. Apakah ini benar? Apa dampaknya bagi Garuda? Apakah ini akhir dari proyek naturalisasi? Dari dulu, naturalisasi dianggap sebagai solusi instan untuk memperkuat timnas. Tapi sekarang, kebijakan ini terancam dihentikan. Kenapa bisa terjadi? Sebelum kita lanjut ke alasan PSSI tidak bisa menaturalisasi pemain dari Belanda, mari kita lihat dulu syarat dan kebijakan FIFA. FIFA memiliki aturan khusus terkait naturalisasi pemain yang ingin membela tim nasional suatu negara. Berdasarkan statuta FIFA, seorang pemain dapat memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas jika memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Pemain lahir di wilayah negara yang ingin dibelanya. Ibu atau ayah kandung pemain lahir di Indonesia. Salah satu kakek atau nenek kandung pemain lahir di Indonesia. Selain dari itu, seorang pemain dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa naturalisasi pemain di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan FIFA. Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak melanggar aturan, dengan mencontohkan negara-negara seperti Spanyol dan Italia yang juga menaturalisasi pemain asing untuk memperkuat tim nasional mereka. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemain diaspora keturunan Indonesia yang saat ini berada di Belanda adalah hasil dari repatriasi masyarakat Indo ke Belanda antara tahun 1940 hingga 1950-an. Pergerakan besar-besaran ini telah menghasilkan sejumlah pemain diaspora yang kini memperkuat timnas Indonesia. Pemain-pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek atau nenek mereka yang lahir pada masa Hindia Belanda. Setelah kita lihat persyaratan dari FIFA tadi, program naturalisasi untuk pemain diaspora yang tersebar di Eropa saat ini sedang berada pada puncaknya. Kesempatan tersebut diperkirakan hanya akan bertahan selama 10 tahun ke depan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas pemain keturunan Indonesia di Belanda telah mencapai batas generasi. Mereka umumnya mendapatkan darah Indonesia dari generasi kakek dan nenek mereka. Itu artinya, Indonesia akan kehabisan pemain naturalisasi dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Melihat fakta ini, bagaimana langkah PSSI selanjutnya? Melihat kondisi saat ini, Hamdan, staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, menjelaskan bahwa tim riset diaspora di Kemenpora telah mulai mengubah strategi untuk mengoptimalkan potensi para pemain diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Fokus utama saat ini adalah memantau para pemain diaspora dari negara lain. Sebab sebenarnya masih banyak pemain keturunan Indonesia generasi pertama, seperti di Australia yang masih memiliki paspor Indonesia. Ini menjadi peluang besar bagi pengembang bakat dan kemampuan pemain-pemain tersebut. Adapun seperti Matthew Baker, Tim Bucker, hingga Lucas Lee yang ada di Amerika Serikat. Pemain-pemain ini yang lahir setelah tahun 2006 memiliki keistimewaan dengan memiliki 2 kewarganegaraan. Hal ini membuka peluang baru bagi pengembangan bakat mereka tanpa harus melalui proses naturalisasi yang rumit. Ini adalah langkah strategis untuk memanfaatkan potensi dari anak-anak berkewarganegaraan ganda. Hamdan menyatakan bahwa secara hukum, atlet diaspora Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat diizinkan. Oleh karena itu, mereka dapat dipanggil kapan saja untuk memperkuat timnas Indonesia jika diperlukan. Ini menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengidentifikasi dan merekrut sebanyak mungkin atlet yang memenuhi kriteria ini demi kejayaan olahraga Indonesia di masa depan. Pro dan kontra. Naturalisasi pemain di timnas Indonesia memiliki sisi positif dan negatif. Jika digunakan dengan bijak,
Kebijakan ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan prestasi timnas. Namun, PSSI juga harus tetap fokus pada pengembangan pemain lokal agar sepak bola Indonesia bisa mandiri dan berkelanjutan di masa depan. Pemain naturalisasi biasanya memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa atau negara dengan sistem sepak bola yang lebih maju. Kehadiran mereka dapat langsung meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, terutama di posisi yang masih lemah. Dengan adanya pemain naturalisasi, Indonesia dapat bersaing lebih baik di level Asia dan internasional. Pemain naturalisasi seringkali membawa pengalaman dan mentalitas profesional yang dapat menular kepada pemain lokal. Ini dapat membantu meningkatkan standar permainan dan pola pikir dalam tim. Salah satu kritik terbesar terhadap kebijakan naturalisasi adalah bahwa hal ini dapat mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman di level internasional. Jika terus bergantung pada pemain naturalisasi, regenerasi pemain lokal bisa terhambat. Jika terus mengandalkan pemain naturalisasi, timnas Indonesia mungkin akan sulit membangun sistem pembinaan yang kuat untuk jangka panjang. Negara seperti Jepang dan Jerman lebih fokus pada pembinaan usia muda dibandingkan dengan naturalisasi. Beberapa pemain naturalisasi menghadapi kesulitan beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa beberapa pemain hanya ingin bermain untuk timnas karena faktor profesional dan bukan karena rasa nasionalisme. Bagaimana menurut Anda? Apakah naturalisasi harus tetap dilakukan atau sebaiknya lebih fokus pada pembinaan pemain muda?